Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke, di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang bisnis apotek ya. Bagaimana sih prospek bisnis apotek di daerah pinggiran ya? Jadi bagi kalian yang punya ide untuk membuat bisnis apotek, ini mungkin bisa jadi pertimbangan biar biar bisnis apotek itu tidak terpusat di kota semua atau di pusat kecamatan semua, tetapi sebenarnya ada peluang yang lebih besar, yaitu di daerah pinggiran ya guys. Di daerah pinggiran yang belum ada apoteknya atau apoteknya baru sedikit, itu sebenarnya peluangnya lebih besar. Nah, nanti bagaimana peluang itu, menimbang antara peluang dan risikonya apa saja, silahkan ikuti video ini sampai akhir. Oke guys, ini tadi aku habis dari dinas kesehatan. Rencananya tuh mau ngambil SIPA, karena di JSS itu kan sudah SIPA-nya itu sudah jadi di JSS-nya ya. Itu ada pemberitahuan bahwa SIPA aku udah jadi. Nah, aku mau ngambil ke sana. Ternyata guys, sampai di dinas kesehatan aku udah bawa syarat-syaratnya ya, bawa STRA yang legalisir, kemudian bawa rekomendasi IAI, bahkan yang SRA yang asli udah aku bawa juga. Dicek di sana ternyata belum jadi guys. Jadi ternyata itu masih mandek di dinas perizinan. Nah, kira-kira butuh waktu lagi sekitar sampai akhir pekan ya, mungkin Jumat. Kalau nggak Jumat ya Senin depan. Jadi udah 2 bulan guys ngurus. Ya udahlah, bersabar aja lah. Ya memang kita nggak bisa apa-apa ya, kebijakannya kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti hari Jumat tak cek lagi. Nanti ngeceknya di email. Kalau sudah jadi itu dicek di email, nanti baru ambil. Masalahnya kan emailku kemarin kan habis diganti karena ada permasalahan ini, migrasi dari OSS ke OSS RPA ini. Emailku ada masalah, akhirnya emailnya diubah. Ya udah, emailnya diganti, aku nggak ngecek di email yang baru itu, ya, ternyata belum jadi. Ya sudahlah, nunggu aja. Oke guys, ini kembali lagi ya ke masalah prospek bisnis apotek di daerah pinggiran ya. Beberapa temanku ya yang bikin apotek di daerah pinggiran tuh merasakan kondisi bisnis apoteknya yang malah bagus guys. Jadi nggak terpengaruh sama sekali oleh ini ya, pandemi ya, oleh wisata, oleh penutupan PPKM, itu nggak terpengaruh. Mereka tetap eksis bisnisnya ya. Misalnya omset 200 ya tetap segitulah, undang-undilah 200, nggak sampai turun banyak banget. Beda dengan bisnis apotek yang di daerah perkotaan ya, daerah perkotaan khususnya yang banyak wisatawan, banyak mahasiswa, itu kalau PPKM kan terpengaruh banget. Mahasiswa banyak yang pulang, terus wisatawan banyak yang menunda ya ke pikniknya, sehingga ya omsetnya menurun. Jadi beberapa waktu ini ya, sekitar 2 tahun atau hampir 3 tahun ini, di daerah perifer itu ternyata prospeknya masih bagus. Jadi kalau kalian punya ide ingin membuat bisnis apotek di daerah pinggiran, itu sangat bagus guys, karena dari sisi balik modalnya itu bisa cepat, terus biaya sewa juga murah, biaya sewa rukonya kan murah di daerah pinggiran. Cuman problemnya adalah mencari apoteker. Jadi mencari apoteker dan D3 farmasi ya, itu salah satu syarat untuk mendirikan apotek sekarang kan, apoteker sama D3 farmasi. Kalau apotekernya 1, kalau apotekernya 2 ya cukup, apoteker 2 itu nggak perlu D3 farmasi, masih cukup.
Nah, syaratnya yaitu yang susah itu mencari apoteker tuh di daerah pinggiran itu memang agak berat ya, karena apa ya, jumlah apoteker itu kan masih sedikit, jadi rebutan ya, akhirnya ya itu problemnya. Tapi kalau udah dapat apoteker ya, apalagi kalau kalian apoteker ya, bikin apotek di daerah pinggiran itu sangat prospek guys. Jadi kalau kalian sudah lulus sarjana kemudian ngambil profesi apoteker, bikin apotek yang di daerah pinggiran ya. Kalau misalnya di Jogja ya daerah Gunung Kidul atau Bantul yang mana, atau Kulon Progo yang mana gitu, yang agak-agak pinggir gitu, itu prospeknya masih bagus. Itu tidak harus terpusat di kota ya. Kalau di kota kan biaya sewanya mahal ya, biaya sewa tuh bisa 20 juta, 30 juta, ada yang 50 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta. Nah, dengan biaya sewa 100 juta itu, maka omset apotek kan harus besar banget guys, karena untuk kontrak saja udah 100 juta dibagi 12 kan sekitar 8 juta, itu cuma untuk kontraknya saja, belum untuk yang lain-lain. Jadi itu untuk pertimbangan saja. Jadi kalau omsetnya cuma 100 gitu, 150 itu di daerah kota ya agak berat, karena labanya itu jadi kecil banget, karena habis untuk biaya operasional termasuk untuk biaya sewa itu udah habis. Jadi omset tuh harus minimal tuh ya 150 apa 200 gitu minimal. Nah ya itu, kalau di daerah pinggiran kalian kan bisa dapatkan kontrak yang murah, misalnya 10 juta 8 juta setahun. Kalian bisa kontrak 2 tahun dulu apa 3 tahun sambil lihat perkembangan bisnisnya. Kalau apoteknya bagus baru kontraknya diperpanjang. Jadi itu. Terus untuk perizinan juga di daerah pinggiran tuh perizinan mungkin nggak seketat di daerah perkotaan ya. Jadi justru dinas kesehatan itu kan mungkin kalau di daerah pinggiran kan malah membantu biar di suatu daerah itu apotek itu benar-benar bisa berdiri ya. Jadi tidak malah mempersulit itu ya, prosedural banget itu malah enggak. Karena tak lihat-lihat, kalau aku lihat di daerah-daerah pinggiran itu malah mudah, izin itu cepat banget, karena mungkin ya itu dinas kesehatan di sana kan berusaha agar pelayanan obat itu bisa merata ke seluruh wilayahnya. Nah kalau beda dengan daerah perkotaan kan, jadi kesannya itu kan malah agak diperumit dan rumit izinnya, jadi lama ya, karena mereka nggak merasa nggak perlu harus pemerataan, udah banyak apotek. Jadi itu guys. Jadi bagi kalian yang punya ide, punya modal untuk membuat apotek, itu bisa dijadikan pertimbangan lah, bagaimana membuat apotek di daerah perifer, daerah pinggiran, sehingga apotek itu tidak melulu terpusat di kota, tapi pinggirannya pun harus disurvei, nggak hanya pinggiran betul, pinggir yang penduduknya jarang, nggak ada kehidupan ya, nggak cocok juga. Jadi harus disurvei juga potensi pasarnya, dari situ tetap penduduknya banyak, cuman apotek belum ada, jadi sangat prospek sekali. Oke guys, di siang ini ya tips untuk bisnis apotek di daerah pinggiran ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari yang aku sampaikan ini. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur apapun kondisi kita, karena dengan bersyukur kita akan lebih mudah untuk menghadapi segala apapun masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.